Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Faizna Muhammad. Oke, sekarang saya tag ini jam 10.34. Ini lagi enak-enaknya buat tadarus sambil nunggu waktu zuhur. Aduh, harusnya kalian bilang makasih sama saya. Oke, kita masuk kepada materi berikutnya di kawan matematika. Yaitu tentang sudut antara dua vektor. Oke, masih di vektor ya. Ya, biasa sebelum melanjutkan videonya, subscribe dulu ya. Dan juga tinggalkan like. Yuk, kita masuk ke materinya. Oke, sudut antara dua vektor. Jadi bentuknya sama seperti yang kemarin, yang hasil kali skalar dua vektor. Yang ini, vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, kalau misalkan ditanyakannya cos theta, maka si panjang vektor A dan panjang vektor B ini pindah ruas. Karena perkalian pindah ruas jadi ke bawah pembagian. Jadi, untuk cos theta-nya adalah vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk sudut antar dua vektor ini ada dua, yaitu bisa di ruang 2 dan juga bisa di ruang 3. Oke, untuk memahami materinya kita langsung ke contohnya aja. Oke, misalkan di sini diketahui panjang vektor U adalah 4, panjang vektor V adalah 6. Ingat, ini panjang vektor ya, bukan vektor, tapi panjang vektor. Dan sudut antara vektor U dan vektor V adalah beta, dengan sin beta adalah 12/13. Tentukan yang pertama vektor U dikali vektor V, yang kedua vektor U dikali dalam kurung vektor U dikurang vektor V. Oke, kita ke jawaban yang ini dulu. Nah, kita jawab yang ini dulu ya. Vektor U dikali vektor V. Perhatikan, berarti ini sama aja seperti vektor A dikali vektor B. Yang ini. Maka bentuknya panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, panjang vektor U-nya udah ada 4, panjang vektor V-nya udah ada 6, cos theta-nya. Nah, di sini theta-nya itu adalah beta dalam soal ini. Tapi dia diketahuinya masih sin. Nah, bukan cos. Sedangkan yang mintanya adalah cos. Berarti kita rubah dulu. Sin-nya menjadi cos. Bukan sin menjadi cos sih, tapi kita ya kita kerjakan dulu seperti ini. Berarti ada sebuah segitiga siku-siku. Mana ya? Oke, misalkan seperti ini. Iya. Misalkan seperti ini segitiganya. Oke, sin beta. Nah, berarti di sini adalah sudut betanya ya. Anggaplah di sini sudut beta. Terus di situ sin. Sin itu apa? Demi. Demi itu depan miring. Depan dari sudut ini adalah ini. Berarti di sini nilainya 12. Demi depan dan miring. Oke. Berarti di sini 13. Jadi yang garis lurus ini di depan sudut beta, ini sudut beta adalah 12. Yang miringnya adalah 13. Dapat dari mana? Karena sin itu adalah demi depan dan miring. Depannya sudut dan miringnya dari sudut. Sudutnya sudut ini sudut beta. Nah, sedangkan yang diminta adalah cos. Di rumus ini dimintanya adalah cos. Cos itu berarti apa? Demi sami. Ya. Cos itu sami, samping dan miring. Samping itu mana? Yang ini. Yang di bawah ini ya. Belum diketahui. Samping dan miring. Miringnya udah ketahuan 13. Nah, sampingnya belum ketahuan. Berarti pakai Pythagoras.
Pitagoras. Gimana Pitagorasnya? Berarti misalkan ini adalah apa ya nilainya? X aja deh. X sama dengan Pitagoras ya. Oke. Berarti 13 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. 13 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. Oke. Lanjut. 13 pangkat 2 169 dikurang 144 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Oke, jadi si nilai sisi yang samping ini nilainya adalah 5 gitu ya. Dari ke atas saja deh. Ada nggak? Dapat. Tarik ke atas. 12-nya. Nah, berarti di bawahnya ini adalah 5. Oke, nah berarti nilainya adalah 5 ya, yang di bawah sini. Dapatnya dari mana? Dari sini. 13 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2 nilai Pitagoras. Oke, kita jawabannya ke bawah aja. Lanjut. Ya, yang tadi kan adalah vektor U dikali vektor V. Rumusnya tadi apa? Panjang vektor U berarti dikali panjang vektor V dikali cos theta. Oke. Oke, nah kita kopas aja ini. Oke. Lanjutan jawaban yang itu ya, yang atas. Oke, dalam hal ini berarti ganti. Ini jadi U, ini jadi V, ini berarti jadi U juga, nah, ini juga jadi V. Ini berarti diganti juga bukan theta tapi beta. Theta dan beta. Mana ya? Oke, sama dengan aja. Panjang vektor U-nya adalah 4 soalnya. Dikali panjang vektor V-nya 6 dikali cos theta-nya cos beta. Cos beta, cos apa? Sami, samping per miring, berarti 5 per 13. Iya. Hasil berapa? 4 kali 6 24. 24 kali 5 120 per 13. Jadi jawabannya adalah 120 per 13. Gitu ya. Misalkan belum ngerti silahkan diulangi aja atau dimundurin lagi. Lanjut ke poin B-nya. Ada poin B-nya ya. Nomor 1. Vektor U dikali vektor U dikurang vektor V. Nah, ini bisa juga dirubah sifatnya jadi seperti ini. Oke, sama dengan berarti kan ini vektor U dikali vektor U gitu ya. Copy. Dikali vektor U lagi. Oke, pakai kurung deh.
dikurang vektor U dikali vektor V. Nah, jadi sama aja bentuknya seperti ini. U dikali U seperti ini dikurang U dikali V. Iya, sama aja. Lanjut. U dikali U. Berarti sama kayak ini juga ya. Nah, sama kayak ini. Karena dia U dengan U, berarti panjang vektor U dikali panjang vektor U. Panjang vektor U-nya adalah 4. Tambah kurang deh. 4 dikali 4 dikali cos betanya. Nah, di sini kan U dengan U, artinya masih garis yang sama. Berarti tidak memiliki sudut dong. Nah, maka sudutnya adalah 1. Karena di garis itu. Itu ya. Terus dikurang, kalau ini sama kayak ini. Ya, karena U dikali V dengan soal yang sama berarti 4 dikali 6 dikali 5/13. Sama dengan 4 kali 4, 16. Dikali 1. Dikurang, ini tadi jawabannya adalah 120/13. Sama dengan, oke. Karena dikurang dan satu bilangan pecahan berarti disamakan dulu penyebutnya. 13 dikali 16, 208 per 13. Oke, berarti yang ini dikurang 120. Sama dengan jawabannya berapa? 208 dikurang 120. 88 per 13. Oke, jadi jawabannya adalah 88 per 13. Sedikit mengulang di nomor 1B. Jadi kenapa ada 1 di sini? Ini kan vektor U dikali vektor U. Rumusnya sama seperti ini. Seperti vektor U dikali vektor V, panjang vektor U dikali panjang vektor V dikali cos beta, gitu ya. Nah, untuk ini kan vektor U dikali vektor U, artinya berarti di sini panjang vektor U dikali panjang vektor U. Kita tahu bahwa panjang vektor U itu adalah 4. Berarti 4 dikali 4. Nah, di sini kenapa 1? Karena ini adalah garis yang sama yang bertumpukan, berarti tidak memiliki sudut. Ya, saya ulangi, karena ini kan sama-sama garis itu sama-sama vektor U. Artinya ada dua buah vektor yang garisnya yang sama, maka cuma bertumpukan, tidak membentuk sudut tapi bertumpukan aja. Karena bertumpukan seperti itu maka tidak memiliki sudut, berarti cosnya pun adalah cos 0. Gitu. Nah, cos 0 ini adalah nilainya 1. Maka di sini jadi 1. Jadi 4 dikali 4 dikali 1 jadi 16. Nah, kalau ini kan dua buah vektor yang berbeda, ada U, ada V. U-nya 4, V-nya 6. U dan V bertemu dalam satu titik sudut. Nah, itu udah namanya cos berapa betanya tuh. Nah, jadi di sini 5/13 yang kita cari tadi. Jadi 5/13 bukan 0 cosnya. Kalau ini cosnya 0 karena di garis yang sama. Bertumpukan aja. Oke, itu sedikit ya. Kita lanjut ke soal kedua. Oke, soal kedua. Diketahui dua buah vektor masing-masing vektor P-nya ada 2i plus 3j min 5k. Oke, berarti di ruang 3 vektor Q-nya 4i min j min k. Tentukan nilai kosinus sudut antara kedua vektor tersebut. Nilai kosinus. Oke, berarti kita pakai rumus yang ini. Ya. Oke. Oke, dalam hal ini karena di sini tidak diketahui dia cosnya cos theta atau cos beta,
berarti kita anggap aja cos theta. Terus di sini bukan AB ya, berarti PQ. Nah, kita ganti. Ini P. Ini Q. Iya, berarti ini juga sama. P. S. Ini P, panjang vektor P. Ini panjang vektor Q. Sip. Ke bawah aja. Yuk. Fraction dulu. Biar nggak lupa. Oke. Vektor P dikali vektor Q. Ingat, karena bentuknya seperti ini, maka tinggal dikalikan seperti biasa aja. Kita break-nya, terus itu kan di ruang 3, berarti ke bawahnya 3. Nah, seperti ini. P dikali Q, P dulu berarti 2, 3, dan ingat min 5, minnya diajak yang itu. Di sini simbolnya dikali, titik aja ya. Ini kita copy saja yang ini. Biar kita tinggal ganti. Q-nya adalah 4, yang paling atas 4, yang satu min J berarti min 1, min K berarti min 1 juga. Oke. Ini baru yang atas, yang bawahnya panjang vektor P dikali panjang vektor Q. Oke, ayo diingat lagi panjang vektor. Panjang vektor itu adalah akar lalu setiap elemennya dipangkatkan 2. Itu doang. Lalu ditambah. Harusnya sih gampang untuk ingatnya. Oke, ini baru yang P dulu ya. Berarti karena dia 2, berarti 2 pangkat 2. Ditambah 3 pangkat 2. Ditambah, nah kan di sini ada min, kita pakai kurung min 5 pangkat 2. Gitu ya. Dikali, bentuknya sama, 3 juga diselang oleh plus. Sekarang kita yang di Q. Yang di Q-nya apa aja, ada 4, berarti 4 pangkat 2 tambah min 1 pakai kurung lagi, min 1 pangkat 2, 1 lagi, min 1 juga, min 1 pangkat 2. Jadi dapat dari mana? PQ masukin seperti biasa, terus panjang vektor P. Nah, terus ingat ya, panjang vektor itu bentuknya seperti apa? Vektor P dan vektor Q. Ada 2. Oke, sama dengan. Yuk kita eksekusi. Fraction 2 dikali 4, 8. Itu ya, tambah 3 dikali min 1, min 3. Setuju? Tambah min 5 dikali min 1, berarti 5 positif. Gitu, untuk yang bawah sekarang. Oke. 2 pangkat 2, 4. Tambah 3 pangkat 2, 9. Tambah min 5 pangkat 2, 25. Dikali. Kali sekarang yang Q-nya. Kita ngurut aja lah, jangan cepet-cepet. 4 pangkat 2, 16. Tambah min 1 pangkat 2, 1. Min 1 pangkat 2, 1. Itu ya, sama dengan fraction lagi. 8 dikurang 3. 8 dikurang 3, 5. 5 tambah 5, 10. 10 yang atas, yang bawah. Akar 4 tambah 9, 13. 13 tambah 25, 38. Akar 38. Oke, yang sebelahnya 16 tambah 1 tambah 1, 17, 18.
Oke, sama dengan fraction lagi 10 per akar 38 dikali akar 18. Berapa? Tinggal dikalikan aja 38 berarti dikali 18. 684 akar 684. Oke, dirasionalkan dikali dengan akar 684. Yo, kenapa harus dirasionalkan? Itu pelajaran SMP PSD tuh. Oke, sama dengan berarti jadi bentuk akhirnya adalah 10 akar 684 per 684. Oke. Kenapa dibentuk seperti ini? Karena akar 684 itu koma ya. Maka kita bentuknya seperti ini aja. Oke, jadi hasil akhirnya adalah kosinus sudut antara kedua vektor ini. Kedua vektor itu adalah vektor P dan vektor Q. Kosinusnya nilainya adalah 10 akar 684 per 684. Ya, jadi ini adalah hasil akhir. Ya, oke, masuk ke soal yang ketiga. Kita enter dulu ke bawah biar lebih lega. Oke, nomor 3 bentuk soalnya seperti ini. Diketahui vektor U adalah 3i plus 4j min 7k. Jadi ruang 3 berarti ya. Dan vektor V 5i plus xj plus 9k. Jika vektor U dan vektor V saling tegak lurus, tentukan nilai x. Yang ditanyakan adalah nilai xj ini atau x-nya. Nah, untuk soal seperti ini, jika saling tegak lurus, maka bentuk perkaliannya adalah sama dengan 0. Maksudnya gimana? Jadi, vektor U, ini kan sama aja vektor U dikali vektor V. Vektor U dikali vektor V. Nah, kalau tegak lurus itu sama dengan 0. Gitu. Yuk, biar lebih ngerti kita lanjut ke pembahasannya. Vektor U-nya adalah 3i 4j min 7. Oke, kita bikinnya vektor kolom aja. Karena udah biasa pakai vektor kolom di ruang 3. Ya. U-nya adalah 3i 4j min 7. Min 7. Dikali. Gitu ya. Sama berarti ketika di ruang 3. Oke, yang V-nya adalah 5i xj atau x aja 9k berarti 9 sama dengan 0. Karena saya bilang tadi kalau misalkan tegak lurus itu sama dengan 0. Jadi sama dengan 0. Lanjut. Berarti langsung aja. Ini pasti pada ngerti. 3 dikali 5 15 ditambah 4 dikali x 4x ditambah min 7 dikali 9 63 sama dengan 0. Lanjut lagi. Nah, karena kita ingin mencari tahu nilai x, berarti harus bikin x sama dengan berarti kita pindahkan yang tidak ada nilai x-nya. Ada 63 dan ada 15. Oh, sorry. Min 7 kali 9 harusnya di sini min 63. Kelihatan. Iya, sip. Nah, karena min 63 dan 15 tidak memiliki nilai x, berarti kita pindah ruaskan. 4x sama dengan min 63 pindah ruas jadi 63 positif, 15 pindah ruas jadi min 15, nolnya hilang. Sama dengan 4x, kemudian 63 dikurang 15, 48. X sama dengan 48 dibagi 4. Oke, maka nilai
kan nilai X adalah 48 dibagi 4, 12. Jadi nilai X-nya adalah 12. Oke, untuk contoh soalan seperti ini, begitu cara pengerjaannya. Kalau misalkan belum mengerti, silahkan di apa namanya, diulang lagi lah pokoknya videonya. Oke, sekian untuk materi kali ini. Jangan lupa tinggalkan like dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, terima kasih dan selamat menaikkan ibadah puasa. Dadah.